Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita ada diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya pada kita. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah melalui online. Terima kasih atas kehadirannya telah mengikuti ibadah kami melalui online. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dengan kita satu dulu sejenak. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendara melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, menaikkan rasa syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan segala berkat dan kemurahan yang tercurah dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Dan kami juga siap dari mendengar firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita semua untuk kita balik berdiri dan salam kiri kanan kita dengan senyum yang indah dan katakan Tuhan Yesus sempurna buat kita. Kita akan siapkan hati kita dan kita akan memuji Tuhan dengan nama Tuhan. Sempurna
Kami bersyukur Bapa. Ada banyak hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami, dan setiap rancangan Tuhan begitu dalam kehidupan kami. Kau yang mengerti segala yang kami perlukan. Kasih-Mu sungguh sempurna ternyata dalam kehidupan kami. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang
janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan memimpin kehidupan kami, perjalanan kami selama seminggu ini. Tuhan menolong kami. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti, ada banyak hal yang tidak kami tahu harus bagaimana. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami mengambil alih bahwa Yesus dalam hidup kami, memimpin kami, menuntun kami, menjadikan kami seorang yang pemenang. Dan hingga hari ini kami boleh bersyukur kami ada saat ini. Terima kasih Bapak untuk kasih setia untuk kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Kita akan memberikan apa yang menjadi pilihan Tuhan, dan panggilan memberi terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelataran. Saya undang para petugas persembahan untuk maju ke depan, dan kita akan memberikan yang terbaik. Hidup berkat akan mengiringi sembahan kita. Saya undang untuk para adik-adik kecil, anak-anak yang terkasih untuk maju ke depan. Kita akan berdoa sebelum memisahkan diri ke sekolah minggu. Nehemia pasal 1 ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit.
Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami mau serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Mereka ingin belajar kebenaran firman Tuhan, mereka ingin tahu siapa Tuhan Yesus sebagai Tuhan bersama mereka ya Bapa. Pakai guru-guru sekolah minggu mereka yang mengajar, kiranya mereka bisa memberikan materi yang baik untuk anak kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu kita semua untuk bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 13 ayat 23 sampai yang ke-20. 1, 2, 3. Tuhan, sedikit saja orang yang diselamatkan. Jauh itu seorang masuk. Berdoalah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh
hati kami sampai ke dalam hati kami. Mungkin saudara kami, pasangan hidup kami belum tentu bisa mengerti isi hati kami sepenuhnya Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa mengerti ya Bapak. Dan sebentar kami ingin belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami juga bisa mengerti isi hati-Mu Tuhan, untuk apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan di dunia ini. Biarlah Tuhan terus mengingatkan kami untuk semakin dekatkan diri kami kepada Engkau, untuk bisa mengenal Engkau lebih jauh dan lebih dalam lagi. Di dalam nama-Mu kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Jangan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kita kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Pada kesempatan hari ini saya memberi judul yaitu bayar mahal untuk limited edition. Siapa yang di sini pernah membeli barang yang cukup terbatas? Maksudnya bukan bajunya yang ukurannya terbatas, tapi barangnya langka. Ada yang pernah beli? Beli baju kah? Beli handphone? Beli sepatu? Jam tangan? Saya yang di sini suka jam tangan. Jam tangan. Saya yang suka sneaker. Ibu juga yang suka. Ini semua diborong sama ibu. Saya juga suka sneaker. Tapi saya dulu pernah punya sepatu Skechers, itu cukup langka. Ya, saya jarang melihat barang itu di toko-toko. Jadi saya cukup beli. Ya, saya sedih. Sedihnya ketika orang tua saya meninggal, saya pakai itu sepatu. Saking pikiran saya nggak fokus, sepatu itu ketinggalan di kar online. Jadi saya sadar baru ketika sudah prosesi mama saya dikubur dan segala macam. Pas itu hari berikutnya, hari Minggu, saya mau ke gereja. Loh, kok sepatu saya nggak ada? Di mana? Saya rela-rela ke rumah duka, saya tanya, ada nggak sepatu ketinggalan di rumah duka? Nggak ada Pak. Itu rasanya Bapak Ibu Saudara, aduh sakit. Karena perjuangan saya untuk beli barang itu lumayan. Ketika kita membeli sesuatu hal yang cukup mahal dan itu bernilai, dalam artian itu terbatas, wah. Ini ada satu video, boleh diklik guys. Malam peluncuran iPhone 17 di Indonesia tidak cuma soal gadget baru di e-box Vespa, Senayan City, Jumat dini hari 17 Oktober 2025. Antusiasme penggemar apa memuncak ketika Ratna Ayu Harisma, seorang pengusaha dari Kelapa Gading, menjadi pembeli pertama. Ratna rela datang pukul 3 WIB demi menantikan acara magnet launch iPhone 17 di e-box Senayan City, Jakarta. Ia mendapatkan nomor antrean pertama dan memilih unit iPhone 17 Pro Max, satu terabita kosmik oranye. Target utama bukan hanya gadget baru, melainkan mystery box senilai 8,3 juta rupiah. Ratna menyebut bahwa ia tetap memilih e-box karena dukungan terhadap jalur resmi dan layanan garansi yang jelas. Ratna mendapatkan nomor antrean 1 sekitar pukul 6 setelah pembagian nomor oleh pihak e-box. Motivasi Ratna bukan sekadar jadi yang pertama, melainkan meraih mystery box eksklusif yang ditawarkan oleh e-box untuk pembeli awal. Ratna memilih seri tertinggi, iPhone 17 Pro Max warna kosmik oranye dengan kapasitas 1 terabita, dibanderol seharga Rp34.999.000. Sebagai pengguna setia iPhone, tradisi mengikuti midnight launch pun sudah menjadi bagian dari pengalaman tahunan bagi Ratna. Oke, tapi saudara, ini menarik. Dikatakan rela antri dari jam. Ada yang rela? Udah datang pagi-pagi, berarti dia nggak tidur. Bisa jadi, saking pengennya dapat iPhone terbaru
17, terus tingkatnya paling tinggi. Sudah antri jam 3 pagi. Dia bilang, bukan sekedar pengen dapat iPhone-nya, tapi misteri boxnya yang seharga 8,3. Loh, pengusaha bagi saudara, apalah 8,3. Tapi dia rela mati-matian jam 3 pagi, mungkin gak tidur, ya sudahlah, mungkin saya nggak tahu caranya bagaimana, hanya untuk dapatkan penasaran apa sih misteri boxnya yang seharga 8,3 juta. Bapak Ibu Saudara, saya kemarin di IG ada melihat juga yang terbaru itu gantungan kunci lagu-lagu. Lagu-lagu, saya lagu. Saya bilangnya lagu-lagu. Saya meleset. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu gantungan kunci. Aduh, saya nggak dapat videonya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa. Orang rela mati-matian untuk mendapatkan sebuah gantungan kunci. Banyak di antara kita yang rela untuk antri, terus harganya mahal, kita keluarkan duit, gak masalah. Tapi Bapak Ibu Saudara, fenomena ini terus terjadi. Banyak di antara kita yang akan terus rela bayar mahal untuk harga yang mungkin terbatas, langka. Apalagi nih, kalau cewek-cewek yang suka K-pop, wih, idolanya ada satu brand mengeluarkan produk misalnya kecantikan, lipstick atau apa, rela nanti, rela bayar tiket, rela. Tapi satu hal, rela nggak kita untuk hal yang kalah? Kita bayar mahal, kita ngantri, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bayar mahal untuk yang benar-benar terbatas, dan itu yaitu keselamatan. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Kita baca silih berganti. Saya akan mengawali, Bapak Ibu Saudara, ayat 23 dan seterusnya kita silih berganti. Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Saya akan memulai ya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika Tuhan telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukalah kami pintu. Dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana aku datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi dia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala kepadaku, hai kamu saja yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Tapi Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya berkhotbah untuk menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Tapi ini serius, karena akhir-akhir ini saya mendengar dari luar kerabat saya, teman-teman saya yang akhirnya mulai persatu-satu meninggalkan Tuhan. Tidak terasa, 1 minggu lagi kita mau Christmas. Banyak orang Kristen menjelang Christmas sudah datang, sudah shopping segala macam. Tapi setelah itu, ya sudahlah, sibuk urusan segala macam. Saya mau mengingatkan bahwa pentingnya keselamatan itu yang harus kita kejar.
Ada dua hal yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pintu sempit bukan promo cashback. Siapa yang di sini setiap bulan nunggu promo? Si oranye, si hijau, si tok-tok. Ada yang nunggu promo? Saya juga nunggu, Bapak Ibu Saudara, karena di popok. Kalau kagak mahal, Bapak Ibu Saudara. Betul? Kita sering menunggu apa? Promo. Wah, apalagi kalau cashback. Beli 100.000 cashback 100.000 Gratis. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, kan banyak marketing sekarang tuh yang canggih-canggih. Beli ini, cashback ini. Kalau dihitung sama aja sebenarnya, itu. Tapi kita sangat senang mencari promo. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat 22-25 ini menceritakan bahwa saat itu Yesus sedang keliling-keliling ke kota-kota, desa ke desa. Ada satu orang bilang begini, Tuhan, banyak daerah Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dikatakan Tuhan bahwa berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Boleh next? Di ayat 24 dikatakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Kata berjuang dalam bahasa aslinya dikatakan dari kata agon yang berarti pertandingan atau perlombaan atletik yang intens. Siapa yang pernah melatih 100 meter maraton? Ada? Pernah? Pak Jovi? Saya sih nggak pernah, Pak. Saya punya mungkin 100 meter aja juga dalam hitung detik. Tapi saudara, ini dikatakan bahwa kata berjuang sama seperti pertandingan atau perlombaan atletik. Bahkan dikatakan kalimat ini bentuk imperatif present middle yang berarti perintah untuk terus-menerus berjuang dengan segenap kekuatan pribadi. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin masuk surga, ingin selamat, ada proses yang harus berjuang setiap hari. Ada proses yang terus kita perjuangkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Saya ada sesuatu. Bapak Ibu Saudara, ini berharga atau tidak? Berharga. Benar. Bisa beli apa itu Bapak Ibu Saudara? Bakso masih cukup? Masuk. Masih? Minum? Sama minum atau baksonya doang nih? Sama minum, Pak. Teh tawar lah, oke lah. Yang penting pulang dari sini bisa makan bakso. Kalau saya yang satu ini kalau ini berharga nggak? Hah? Berharga mana? Yang biru atau yang hijau? Dua-duanya. Wah, ini baru nih. Saya pikir ada yang bilang, wah biru wah. Jadi berharga mana? Biru atau hijau? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Kalau pakai nggak bisa, Pak. Saya tanya cuma ada dua, biru atau hijau. Berharga yang mana? Saya kan di sini pilih biru. Ada yang mau? Ada yang mau? Kasih, Pak. Saya serius. Kesempatan nggak datang 2 kali, Cek. Bapak Ibu Saudara, maksudnya Bapak Ibu, kenapa saya begini? Banyak dari kita kemarin, oh iya saya sudah mendengar keselamatan, saya sudah terima, kita duduk nyaman. Tapi kita tidak mau berusaha, kita tidak mau berjuang. Kita mau, ya sudah, kita sudah selamat, saya sudah percaya kepada Tuhan, selesai. Tapi firman Tuhan dikatakan itu tidak
yang diajarkan. Kita harus terus berjuang hari ini. Aduh Tuhan, saya banyak dosa. Terus besok lagi. Terus berjuang. Tapi Ibu Saudara, kenapa Sahat berani maju? Ada kesempatan. Ada kesempatan. Ya, kedua kali. Dia langsung ambil. Iya, betul. Jarang-jarang pendeta ngasih. Siapa tahu dia berpikir bisa jadi 50 juta. Amin, amin. Tapi Ibu Saudara, banyak dari kita yang selalu nyaman di kursi kita. Nyaman dalam bekerja, nyaman dalam mengurus anak, keluarga, nyaman di gereja. Ya udahlah, saya yang penting hadir, duduk, ahi segala macam. Tapi kita lupa, Bapak Ibu Saudara, berjuang setiap hari. Seorang atlet itu berjuang setiap hari. Dia lari latihan terus. Misalnya hari ini dalam 100 meter cuma misalnya 10 detik. Besok lagi berjuang sampai batas kekuatannya sendiri, sampai tercapai. Misalnya dia targetnya dalam 100 meter 5 detik. Misalnya dia berusaha sampai akhirnya gol. Kan Bapak Ibu Saudara, boleh next? Ini Bapak Ibu Saudara, kata sesat, yaitu pintu yang sesat, yang berarti sempit atau terbatas. Ini bukan pintu yang lebar dan mudah dilalui, tetapi pintu yang memerlukan usaha dan kesungguhan. Siapa yang di sini suka alam? Ke gunung, terus ke gua-gua. Ke gua. Saya pernah suka dengan air terjun. Suka. Rata-rata Bapak Ibu Saudara, air terjun tinggi, tempatnya tinggi atau rendah? Tinggi. Pasti prosesnya jauh, betul. Saya aja, kita untuk menikmati Curug Jakarta Safari aja butuh Nanjak, Pak. Nanjak. Itu lumayan. Gimana ya curug-curug yang lain di luar sana? Saya pernah ketika pas pelayanan di Kendari, itu kalau saya lupa pasang fotonya, itu indah banget. Airnya itu biru sekali, tapi sayang tidak ada yang mengurus. Pemerintah dan pariwisata di setempat tidak menjadi peluang bisnis untuk pariwisata. Tapi Bapak Ibu Saudara, untuk mencapai ke sana prosesnya luar biasa. Masuk ke hutan-hutan, jalan setapak dan segala macam. Dan saya pernah juga masuk ke gua kecil. Saya badannya cukup besar. Itu, waduh, Bapak Ibu Saudara, tersiksa. Saya memikirkan bagaimana teman saya aja yang badannya kecil aja, dia harus merangkak. Pas saya bilang, wah saya nggak akan masuk, saya foto aja. Bapak Ibu Saudara, proses kita untuk berjuang untuk masuk ke surga itu bukan pintu yang besar. Maksudnya yang mudah. Ada proses yang sedemikian yang memerlukan usaha dan keseriusan kesungguhan kita untuk bisa masuk surga. Jadi bukan sekedar kita sudah mendapatkan tiket dari Tuhan, terus kita duduk diam saja. Karena ini proses yang perlu kita jalankan. Boleh next? Karena keselamatan, banyak orang Kristen hari ini hidup dengan mentalitas pro cashback, yaitu mengira keselamatan bisa didapat dengan usaha minimal sambil mengandalkan status keluarga Kristen, sudah dibaptis dari kecil, dari bayi, bahkan sering hadir di gereja. Mereka berpikir, ya sudahlah, nanti saja, toh penjahat yang sebelah Tuhan Yesus mau mati aja bisa diselamatkan. Ya besok aja saya mau mati, saya ucapin Tuhan Yesus, ampuni Tuhan, saya bertobat.
saya selamat. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang seperti ini, mentalitas prokesme. Boleh next? Tetapi firman Tuhan dikatakan berjuanglah. Ini bukan tentang menyampaikan iman kita, tapi kerajaan Allah menuntut kesungguhan total, yaitu pertobatan sejati, penyerahan hidup sepenuhnya, dan kehausan yang mendalam akan Allah. Boleh next? Ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa pre-order keselamatan, yaitu dengan iman tanpa komitmen. Itu tidak ada. Jadi Tuhan, saya mau pesan dulu keselamatan. Nanti 5 tahun lagi, 20 tahun, 20 tahun lagi baru saya ambil. Enggak. Keselamatan itu terbatas, hanya untuk orang-orang yang mau mengambil. Bukan, dikasih satu tapi terus kita ya udah saya enggak. Bahkan dikatakan apa? Tidak ada sistem cicilan. Ya Tuhan, saya cicil 50 tahun. Satu hari dengan bayar kebaikan. Enggak. Karena waktu untuk berjuang masuk, karena satu hari pintu akan ditutup. Ketika sudah ditutup, firman Tuhan sangat keras mengatakan, saya tidak kenal kau. Ini adalah satu video, boleh diklik. Yudison, kamu baca Alkitab? Ya. Itu siapa? Itu siapa? Kamu punya adik? Keponakan. Kamu biasa baca Alkitab sampai jam berapa? Sampai saya tidur di sini. Kamu tidur di sini? Baru jam berapa pulang ke rumah? Pagi-pagi? Kamu tidak dingin di sini? Apa? Itu Alkitab apa? Bahasa mana? Ini guys, jadi besok mereka baca Alkitab sampai jam 11 malam. Paginya sendiri, sekarang sudah bawa makan. Oke, selamat membaca Alkitab kalian. Kalau mau minta kopi ke Pak Guras deh, minta kopi. Bapak Ibu, ketika saya melihat video ini, saya menangis. Mereka di pelosok sana untuk berjuang membaca Alkitab, dia rela jauh-jauh dari rumahnya karena tidak ada listrik. Dikatakan tadi Bapak Saudara, dia sampai kadang tertidur untuk baca Alkitab di tempat itu. Saking harusnya, saking inginnya baca Alkitab. Tapi Saudara, kita sudah enak. Handphone ada Bible-nya. Pernah kita rela meluangkan waktu kita untuk baca Alkitab? Aduh Pak, masih ngantuk Pak. Kalau 5 menit. 5 menit berharga Pak untuk saya istirahat. Tapi Saudara, banyak di luar sana yang berjuang mati-matian untuk baca Alkitab. Karena tidak ada listrik, tidak ada Alkitab, tidak ada bahan-bahan yang bisa dibaca. Kita yang hidup enak, nyaman, semua terpenuhi. Masihkah kita bisa berjuang untuk baca firman Tuhan? Ada nggak hati, ada nggak niat kita untuk berjuang untuk baca Alkitab? Ini pertanyaan serius Bapak Saudara. Ini menegur hati saya juga. Terkadang saya juga sibuk segala macam. Saya melupakan Tuhan. Tapi saya ketika mendengar cerita ini, saya tersentuh. Saya minta ampun kepada Tuhan. Sorry Tuhan, kalau saya tidak memberikan waktu saya maksimal yang terbaik untuk mencari Tuhan. Mungkin saya mencari Tuhan kalau saya sudah capek
Udahlah, pas mau tidur saya baru baca Alkitab. Atau pagi terburu-buru, tidak memberikan waktu yang fresh, yang terbaik. Kita bangun pagi itu cari Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang. Jangan kenyamanan-kenyamanan yang sudah ada di dalam diri kita akhirnya membatasi kita untuk berjuang. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini member card bukan jaminan VIP akses. Boleh next? Dikatakan di ayat 26, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Bapak Ibu Saudara, ini yang menarik. Boleh next? Kata di hadapanmu menunjukkan bahwa kehadiran fisik, bukan relasi hati. Maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, saat itu banyak orang yang berpikir begini, Tuhan, saya sudah makan, sudah minum dari mukjizat yang Tuhan berikan, saya sudah mendengar ajaran Tuhan di jalan-jalan di kota-kota, apa kurangnya saya? Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata dengan tegas, bukan kita secara fisik hadir dilihat orang, oh hebat ke gereja segala macam, tetapi relasi tidak ada. Tuhan menginginkan relasi pribadi kita, yaitu saya dan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Boleh next? Dan di ayat 28-30 menggambarkan kebalikan dramatis. Ini yang serem Bapak Ibu Saudara. Tapi ini benar firman Tuhan, bahwa orang Yahudi, yaitu anak-anak kerajaan, dibuang keluar. Sementara orang-orang bukan Yahudi dari timur, barat, utara, dan selatan masuk dan duduk makan bersama-sama Abraham. Dikatakan bahwa ini prinsip teologi kebalikan di dalam kerajaan, bahwa status, prestis, privilege duniawi tidak menjamin apa-apa di hadapan Allah. Bahkan saya pun sampai detik ini saya takut. Terus terang saya berkorban, saya pelayanan, saya memberitakan Injil, saya segala macam. Saya takut suatu saat Tuhan bilang, saya tidak mengenal kau, karena saya tidak membangun hubungan saya secara pribadi dengan Tuhan. Saya hanya statusnya pendeta, saya hanya statusnya hamba Tuhan. Yang terlihat dari Bapak Ibu Saudara, saya rohani. Itu yang saya takutkan. Saya terus berusaha, terus saya berjuang membangun hubungan dengan Tuhan. Mulai next. Karena kerajaan Allah bukan tentang pedigree rohani, tetapi apakah kita benar-benar bertobat dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru pribadi kita. Kita tahu Yesus itu Tuhan dan Juru kita, tapi belum tentu kita mengenal Kristus secara sepenuhnya. Saya tahu Pak Eko, tapi saya tidak mengenal sepenuhnya Pak Eko. Saya tahu Elia, saya tahu Pak Freddy, saya tahu, tapi saya tidak mengenal sepenuhnya Bapak Ibu Saudara, karena saya tidak membangun hubungan relasi. Tapi ketika saya membangun relasi dengan Bapak Ibu Saudara, saya tahu nggak sukanya apa, oh gaya ngomongnya gimana, dari jauh itu si A, oh sama dengan kita dengan Tuhan. Kita diperlukan hubungan dengan Tuhan. Boleh next? Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika sneaker, tas, jam tangan yang limited edition dijual, orang rela mengantri semalaman, membayar harga gila-gilaan, berjuang habis-habisan agar tidak kehabisan, agar kita memiliki barang tersebut. Ketika barang tersebut ada, harga diri kita terpuaskan. Kita bangga, wah saya punya barang ini segala macam. Tapi Bapak Ibu Saudara, mereka all out untuk sesuatu yang rusak dalam beberapa tahun. Tapi untuk kerajaan Allah yang kekal, kita sering hidup setengah hati.
kita berpikir bahwa kita sudah sold out untuk Kristus, padahal kita bahkan tidak all out dalam hidup baginya. Ini permintaan untuk kita semua di akhir tahun. Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan? Apakah kita sudah bekerja keras, berjuang mati-matian untuk keselamatan kita? Atau kita hanya tinggal duduk diam, menikmati? Ya Tuhan, kirim Tuhan, tapi kita tidak mengejar keselamatan kita. Saya mau katakan, hati-hati bagi saudara, karena firman Tuhan sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan akan berkata ketika pintu surga ditutup, kita tidak bisa berdoa, Tuhan saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan pelayanan, saya sudah melayani dan segala macam. Tuhan akan berkata, hanyalah aku tidak mengenal. Hari ini Tuhan mengingatkan kita semua untuk kembali kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi, supaya kita yakin dan percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus dan Tuhan kita juru selamat bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik dan single untuk dan juga depan. Kita akan meresponi firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah mainnya jauh. Kita keluar dari rumah Tuhan karena sibuk aktivitas kita, bekerja, rumah tangga, bersosial. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan Tuhan ingin kita kembali. Kita ingin membangun, Tuhan ingin kita membangun hubungannya dengan Tuhan lebih dalam. Kita akan berdoa, ku terhubung dengan Tuhan. Bapa, kasih-Mu yang layak semua hidup kami. Engkau-lah yang memampukan kami untuk bisa melakukan segala apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Biarkan kami terus terhubung, melekat dengan Engkau Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas
menundukkan kepala untuk merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saya tidak tahu berapa lama kita sudah keluar dan jauh dari Tuhan karena aktivitas kita, karena kesibukan kita, karena alasan-alasan yang mungkin kita buat tanpa kita sadari. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk membangun relasi dengan Tuhan, untuk lebih dekat, lebih intim, supaya kita benar-benar mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa Yesus? Siapa Dia? Bukan kita tahu dari kata orang, dari kata pendeta, dari kata kakak rohani atau siapapun. Tapi Tuhan ingin mempunyai pengalaman kita dengan Dia, sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mungkin selama ini kami sulit untuk membangun hubungan dengan Kau. Mungkin kami banyak hal yang kami perbuat yang mungkin Engkau tidak inginkan. Tapi ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami membangun relasi dengan Engkau, supaya kami tahu, kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami tidak tergoyahkan ketika Tuhan menutup pintu kerajaan surga. Kami ada di dalam bersama dengan Engkau. Kami ingin ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mau hanya menjadi orang Kristen KTP. Kami tidak mau hanya menjadi orang percaya, bukan murid Tuhan, yang ingin belajar terus, yang haus terus pada Engkau. Berikan kami rasa haus, berikan kami rasa lapar, berikan kami rasa ingin belajar mengenal Engkau lebih jauh, lebih dalam lagi, Bapak. Ini kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu yang hadir hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya ya Bapak. Mereka bisa terus mengingat bahwa pentingnya membangun relasi dengan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah segala usaha dan pekerjaan yang kau lakukan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucumu, yang diberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan. Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu dengan karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sebenarnya yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan menuntut.